Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Agama Islam telah memberikan tuntunan berupa kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjadi pegangan hidup bagi umat muslim. Seorang hamba yang mengaku menyembah Tuhan dan mengikuti ajaran Nabi sudah sepantasnya lah hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis saja. Jalan keselamatan dan kedamaian dijanjikan bagi orang-orang yang senantiasa merujuk kepada ajaran-ajaran agama dalam menjalani kehidupannya. Namun setelah zaman yang semakin berkembang dan kemampuan manusia mengikuti arus, bermunculanlah begitu banyak godaan dari dunia digital yang memungkinkan kita sebagai manusia untuk menyeleweng secara tidak sengaja. Belakangan telah muncul tren pay later pada aplikasi-aplikasi pembelian. Sekilas hal ini seperti tidak menimbulkan kemudaratan. Namun tahukah kalian sahabat beriman bahwa tren tersebut akan membawa kita pada praktik riba? Seperti apa bahaya riba yang ditimbulkan pay later dalam agama Islam? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini waspada. Riba zaman now bernama pay later versi dari Magenta Islam. Ancaman riba pada pay later. Pay later seakan begitu merajalela. Hampir semua orang mengetahui sistem pembayaran pay later ini, atau pembayaran di akhir nanti setelah pembelian barang. Secara bahasa, pay later bermakna bayar tunda atau bayar nanti. Polanya menyerupai kartu kredit, hanya saja basisnya adalah teknologi informasi. Dan ini pun menjadi godaan yang besar bagi seorang muslim. Godaan-godaan pun akan terus melakukan perbuatan dosa, memang tidak akan pernah berhenti mengintai manusia. Semakin tinggi tingkat kesalehannya, maka semakin besar pula godaan yang datang menghampirinya. Di zaman sekarang ini, godaan tidak lagi berupa tindakan langsung yang melibatkan antara manusia dengan manusia seperti utang piutang yang biasa dilakukan pada kerabat sendiri. Di zaman yang canggih, godaan untuk melakukan praktek riba muncul melalui sesuatu yang lebih modern berupa pemberian dana pinjaman online melalui aplikasi-aplikasi yang telah didownload melalui ponsel. Sekilas aplikasi di ponsel kita terlihat tidak akan bawa kita pada perilaku dosa. Namun siapa sangka bahwa fitur berupa pinjaman dana di dalamnya secara tidak langsung menjerumuskan kita kepada praktik riba. Rasulullah SAW bersabda, semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Secara halus dan menggoda, tawaran berhutang menggunakan pay later sahabat beriman membuat kita seolah tidak sedang melakukan praktik riba, membuat kita ketagihan dan tiba-tiba sudah menumpuk dosa berlipat-lipat yang telah dicatat oleh para malaikat. Oleh karena itu, aplikasi apapun yang menawarkan pinjaman namun membebankan bunga pada saat pengembaliannya, sahabat beriman harus benar-benar menghindarinya, karena itu termasuk dalam praktik riba yang telah diharamkan dalam agama Islam. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pengertian riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang bermakna kelebihan atau tambahan. Adapun tambahan yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah segala sesuatu yang mendapatkan penambahan dalam praktik utang piutang karena adanya syarat tertentu. Sebagai manusia, kita memang selalu sulit menghindari godaan yang senantiasa menghampiri kehidupan kita. Tidak akan ada manusia yang tidak senang pada harta. Semuanya tergila-gila pada harta, sehingga kadang kala khilaf dan membebankan manusia lain melalui syarat-syarat tertentu ketika harus membayar utang kepada mereka. Namun sahabat beriman, praktik dan dosa riba tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang memberikan utang. Mereka yang melakukan pinjaman dan berkewajiban membayarnya dengan jumlah lebih juga termasuk dalam golongan pelaku riba. Mereka pun akan mendapatkan dosa yang serupa dan laknat dari Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberi makan hasil riba,
orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Hadis riwayat muttafaq alaih. Oleh sebab itu sahabat beriman, siapapun yang saat ini masih mempraktikkan riba dalam kehidupannya, sebaiknya segeralah bertobat kepada Allah Ta'ala, karena api neraka tidak pernah memberi ampun atas orang-orang yang terlibat dengan perilaku tersebut. Namun bagaimanapun manusia berusaha untuk terus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan selalu ada cara yang dilakukan oleh setan dan golongannya untuk menjebak manusia. Jebakan yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya justru akan menyeret kita ke dalam api neraka dan hangus terbakar di dalamnya. Maka berhati-hatilah sahabat beriman. Hukum riba dalam Islam. Dalam agama Islam telah ditekankan untuk tidak sekali-kali melakukan praktik riba. Hal ini karena riba merupakan salah satu praktik yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Sedangkan dalam Islam, sudah dilarang keras bagi setiap muslim menyakiti atau merugikan saudaranya sendiri. Allah menjanjikan balasan api neraka bagi mereka yang senantiasa merugikan saudaranya secara sengaja. Adapun praktik riba ini pun telah ditekankan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukum riba dalam agama Islam yaitu haram. Siapapun yang mempraktekannya maka mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang telah melakukan dosa besar karena melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengaku sebagai umat muslim yang taat, maka sudah saatnya kita berhenti melakukan praktik-praktik yang telah jelas keharamannya dalam agama. Keuntungan yang didapatkan dari riba hanya akan menghilangkan setiap tolong-menolong yang seharusnya terjadi antar manusia. Kebiasaan tersebut justru hanya akan menimbulkan permusuhan saja. Sudah pahamkah kalian sahabat beriman? Allah memerangi pelaku riba. Tuntunan dalam Al-Quran dan hadis merupakan sebuah aturan mutlak yang harus ditaati oleh umat manusia. Siapapun yang mengaku beriman maka seharusnya tidak pernah menyeleweng dari perintah-perintah agama yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Riba termasuk salah satu hal yang tidak diridhoi Allah, dan barang siapa yang mempraktekannya akan diperangi oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Sahabat beriman, alangkah mengerikan setiap manusia yang diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada lagi perlindungan yang diperoleh darinya, dan di akhirat kelak kita akan berakhir di neraka dalam keadaan tak berdaya. Sudah saatnya kita bertaubat dari segala jenis praktik riba agar dalam hidup ini senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Karena kita tentunya tidak akan sanggup bila harus menjalani kehidupan di dunia tanpa berkah dan ridho dari Sang Pencipta. Terlebih lagi bila di akhirat nanti tidak pantas mendapatkan syafaatnya, karena selama di dunia telah banyak menumpuk dosa dari praktik riba yang kita lakukan. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kamu menghindari segala jenis bentuk riba? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.